Saya hari ini adalah wanita yang berdaya dan berdampak ya, empowered. Tapi empowered untuk apa? Pertanyaannya kan itu. Untuk sebenarnya berdampak pada dunia. Untuk apa? Untuk juga memuliakan Tuhan tentunya. Untuk kita sebagai wanita Kristen menjadi corongnya Tuhan di dunia ini, ya kan? Dan saya akan tentunya memulai dengan doa. Kami mengajak ibu-ibu berdoa sekali lagi. Bapak Surgawi, kami menyerahkan beberapa menit ke depan ini untuk mendengar kembali, mendapat perspektif baru dari firman-Mu, dan tolong hamba-Mu Tuhan untuk bisa mengkomunikasikan hati Tuhan, mengkomunikasikan suara Roh Kudus kepada semua ibu-ibu sesuai dengan yang mereka butuhkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, amin. Ya, mungkin saya share screen sudah bisa ya, harusnya bisa. Oke, got it. Udah kelihatan ya? Oke. So, ini tentunya empowered to impact the world. Saya akan mulai dengan sebuah puisi, sajak, atau apa, semua orang udah tahu, udah pernah dengar, udah pasti. Ini cuma refresh aja, tapi this is the condition, ya kan, situasi di mana Adam dan Hawa ini kembali kepada penciptaan wanita, katanya diciptakan dari tulang rusuk pria dan bukan tulang kepalanya katanya untuk jadi atasannya, bukan kakinya juga untuk jadi alas, tapi rusuknya, ya kan, supaya menjadi mitra, equal, sederajat, dekat pada lengannya untuk dilindungi, dekat pada hatinya untuk cintai. Aduh, indah banget kan. Tapi yang menarik buat saya kali ini ketika saya melihat puisi ini, yang nulis siapa gitu. Ini yang nulis seorang pria namanya Matthew Henry. Mungkin jika ini benar Matthew Henry penulis komentator komentari ya, Bible komentari, dia menulis volumes of Bible commentary, hidup kira-kira 500 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, dan berpengaruh sampai hari ini. Dan mengangkat dari betapa pentingnya Tuhan itu ya, punya arti, punya makna menciptakan manusia dari tulang rusuk gitu. Dan saya berpikir tulang ya, tulang itu saya belakangan lagi nonton The Good Doctor atau inilah Grey's Anatomy gitu, ibu-ibu tahu lah ya, udah 15 tahun masih main tuh series. Tahu nggak kalau kita mau buka organ jantung, paru atau liver ya, kita itu tuh harus motong tulang rusuk loh, dan motongnya pakai gergaji ya, pakai yang sheet gitu. Saya lagi pikir-pikir tulang itu ya, Tuhan tuh nggak main-main loh. Bukan diambil dari hatinya gitu kan supaya romantis gitu. Bukan diambil dari the heart atau liver gitu ya. Tapi dari tulang. Kenapa? Karena tulang itu keras dan kuat. Dan apa? Kita selama ini tahu kayaknya laki-laki tuh protektor. Tapi sebenarnya kita loh, natur dari tulang rusuk itu memproteksi organ-organ penting dalam tubuh manusia. Dan ada ternyata pesan itu, ya kan, Adam diberikan penolong. Yang perlu ditolong siapa? Adam. Ya kan, yang perlu ditolong tuh suami kita. Yang perlu dilindungi juga ternyata suami dilindungi dari apa sih? Ya kan, pertanyaannya itu. Nanti kita akan menemui dari ayat-ayat yang akan kita bangun, yang akan saya bagikan. Ini Amsal 31, semua orang tahu, semua ibu-ibu tahu. Udah bicara tentang istri, wanita, perempuan yang cakap dan bijaksana. Tapi yang saya ingin sampaikan nih, mungkin ada sebuah pengetahuan baru untuk ibu-ibu. Waktu saya baca lagi, bongkar eksposisi dari kitab Amsal, ini kebanyakan ya, ada beberapa juncture atau beberapa juga Bible scholar mengatakan yang dibilang she, wanita ya, seakan-akan itu bicara soal sebenarnya analogi dari foolishness, kebodohan,
dan wisdom. Ini dua-duanya kalau bahasa Inggrisnya pakai she gitu. Jadi jangan sepanjang Amsal ada yang person, kita bicara tentang the person, woman itu, perempuan itu, ada yang personifikasi dari sebuah kata feminim, ya paham ya. Jadi kalau kita understand, kita memahami kitab Amsal, itu ada person lagi ngomong perempuannya, apalagi ngomong perempuan sebagai kiasan kebijaksanaan, kearifan, wisdom atau folly, kebodohan. Ya, makanya sepanjang Alkitab juga kalau kita lihat dimulai dengan Adam dan Hawa, tokoh pertama Hawa, dan juga Ibu Yesus menjadi tokoh kritikal ya kan dalam ini wanita, peran wanita luar biasa, dan juga kita lihat di akhir zaman disebut Babylon, ya itu juga is a she. Dibilang apa? Prostitute dan pelacur itu kan akhir zaman Babylon versus Jerusalem is also a she. Kalau kita lihat ya. Jadi memang ini person versus personifikasi. Jadi kalau baca kitab Amsal maksudnya bedakan mana yang benar-benar ngomongin tentang wanita, mana yang cuma lagi ngomongin soal kebodohan sama bijaksana. Dan kita zoom in ke yang 31 ya. Ini sajak katanya bentuknya akrostik. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu dimulai dengan huruf pertama itu urutan abjad. Pernah ya kita misalnya bikin LOVE gitu kan, love itu singkatan, misalnya L stands for life, ya kan, O stands for obedience gitu-gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Amsal 31 juga menggunakan kata khalil atau yalil dalam bahasa aslinya, bicara soal cakap. Ini bahasa Indonesia cuma dibilang cakap gitu. Tapi sebenarnya ada unsur bijaksananya, wise, ada unsur luhurnya, mulia, noble, ya kan? Nah ini nih yang menurut saya, susah banget sebenarnya ya. Dan kalau kita mau lihat yang bagian 31 ayat 10 sampai selesai, kita kebanyakan cuma baca itunya aja kan. Depannya kita lupa baca. Depannya tuh ayat 1 sampai 10 bicara soal siapa yang ngomong, yang memberikan karakteristik ciri-ciri tentang mendapatkan istri yang cakap. Siapa? Ibu Suri. Ibu Suri katanya Raja Lemuel. Nah, saya bongkar lagi, Lemuel ini siapa sih? Katanya Raja Lemuel dari Masa. Ada dua school of thoughts gitu. Ada yang bilang ini Raja Assyria. Tapi menurut saya kalau ngelihat konsistensi dari seluruh Amsal yang dituliskan oleh Salomo, ini agak aneh ya, menyimpang. Atau tokoh imajinatifnya si Salomo. Tapi nggak konsisten juga dengan the entire book of Proverbs gitu di kitab Amsal ini. Dan kalau orang Yahudi, Bible scholar yang kebanyakan belakangan ini percaya ini sebenarnya adalah nama lain dari the one and only Raja Salomo sendiri. Dan ngebayangin ya kalau ibunya yang ngomong, ibunya siapa? Batsheba. Kalau kita dengar nama Batsheba, kata-kata luhur, wise, bijak, atau mulia itu enggak nempel ya sama kita ya. Kita dengernya, ingatnya Batsheba itu yang membuat Raja Daud jatuh dalam pencobaan. Ya, dan memang di luar kekuasaan dia, betul paham zaman dulu raja mau apa dapat gitu. Tapi Batsheba akhirnya menuliskan tulisan ini yang dicatat oleh Salomo. Berarti apa? Ibunya ngomong, dia merasa berharga sampai ditulis sama Salomo. Dan ini yang menjadi teori yang paling utama untuk melihat identitas dari siapa sih yang nulis ini, ya kan? Dan siapa, kenapa? Kalau ngomong kenapanya ya ibu-ibu mesti baca Amsal 31 1 sampai 10. Sebenarnya dia cuma mau bilang sama Salomo, jangan nih ayat 3 ya, memberikan kekuatanmu. Ini secara seksual tentunya konotasinya kepada perempuan, dan jalamu. Jala itu apa sih? Fortune, treasure, harta.
Jangan kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja. Udah tahulah kita semua Salomo punya berapa selir dan berapa permaisuri gitu ya, dan berapa yang menjauhkan dia dari Tuhan. Nah, ini yang menjadi nasihat Batsheba kepada Salomo. Dan saya ingin mengajak ibu-ibu mungkin ngelihat Amsal 31 dalam sebuah perspektif yang berbeda, karena kemarin saya juga ngelihat sebuah perspektif yang berbeda, dan saya mencoba memetakan dalam 3 pilar aja supaya gampang diingat gitu ya. Karena kalau mau dibacain satu-satu, karakteristiknya banyak sekali dan kayaknya perlu di grup-grupin gitu ya. Dan ini yang saya dapat sebenarnya dari Amsal 31 The Good Wife. Ada yang nonton seriesnya gak? Iseng aja naruh di situ. Ada multiple role dari seorang wanita yang katanya noble, luhur, mulia, dan juga bijak, istri yang baik. Ada istri, ada ibu, ya kalau kita baca ada elemen itu, dan ada elemen sebuah pengusaha loh, seorang pengusaha. Ini yang sebenarnya jarang dibahas. Ya bagaimana apa sih value, nilai-nilai dari seorang quote-unquote usahawan, entrepreneur, atau pengusaha, atau pedagang gitu ya. Which is interesting. Nah, dalam bahasa aslinya, istri yang cakap adalah ini, adalah itu, kalau bahasa Indonesia seakan-akan begitu gitu. Tapi itu sebenarnya continuous form, sehingga being and becoming, kita menjadi seperti dalam proses menjadi. Jadi itu ada prosesnya. Jadi kalau ibu-ibu baca, wah langsung stres gitu, siapa yang bisa up to the par, bisa nyampe sampai ke standar ini gitu. Bukan urusan hari ini, tapi urusan seumur hidup. Kita berproses dengan waktu menjadi seperti. Oke ya, itu poin yang penting buat saya, buat ibu-ibu juga semoga. Dan kita akan melihat ciri-cirinya ya kayak apa. Saya bagi dalam 3 pilar. Dan ini saya bentuknya eksposisi, artinya kita akan go ayat by ayat gitu ya untuk melihat nilai-nilai yang ada di Amsal 31. Refresh aja ibu-ibu, I'm sure udah sering banget dibaca. Oke, mari kita baca. Yang pertama ini bayangkan Batsheba bicara ngomong ke Salomo yang istrinya berapa? 300 dengan concubines, apa tuh namanya? Selir 700. Istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Dan Salomo nggak kekurangan permata ya. Permatanya banyak karena dia raja yang lumayan paling kaya zaman itu. Hati suaminya percaya padanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik pada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Wah, berat sekali. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, membagi-bagikan tugas pada pelayan-pelayan perempuan. Ia membeli ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelita tidak padam. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jari memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada musim salju untuk isi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, linen halus dan kain ungu. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama dengan para tua-tua negeri. Ia membuat kain dari linen, menjualnya, dan menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajarannya dengan lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya bahagia, pula suaminya memuji dia.
Banyak wanita berbuat baik, tapi kau melebihi semua. Kemolekan adalah bohong, kecantikan sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Such a beautiful passage. Ini yang akan menjadi topik ya dari presentasi saya hari ini, berdaya dan berdampak. Tadi saya bilang ada 3 pilar. Yang pertama kita bicara soal values, kita bicara soal keluhuran dari nilai-nilai yang saya akan ambil dari setiap ayat yang ada di sini. Dan juga kedua, entrepreneurial itu ya tadi ya, ability apa tuh, kemampuan bisa berusaha. Karena kemampuan usahawan atau menjadi wirausaha itu membawa berbagai karakteristik dalam seseorang dan juga tentunya iman. Let's start with pilar nomor 1 di mana kita bicara soal keluhuran dari nilai-nilai yang ada sesuai dengan tentunya bacaan kita hari ini. Yang pertama, bisa dipercaya, trustworthy. Karena saya melihat ada sebuah critical reality. Itu realitas yang paling kita butuhkan dalam sebuah hubungan, bisa saling percaya ya. Dan hati suaminya percaya kepadanya, akibatnya apa sih? Kok tiba-tiba percaya, akibatnya tiba-tiba profit loh ngomongnya. Dagangannya atau kerjanya atau Tuhan memberkati hidupnya. Ada hubungan antara kita bisa dipercaya dengan bagaimana suami kita bisa mendapat keuntungan. Menarik ya? Menarik loh buat saya. Kok bisa sih ngomong keuntungan, percaya tiba-tiba nyambungnya ke profit gitu. Mungkin ayat ini particularly boleh direnungkan ibu-ibu sendiri, mungkin reflecting ya. Pernikahan kita, perjalanan pernikahan, gitu apa enggak sih? Coba kita boleh melihat firman Tuhan dan bagaimana itu terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, kita bicara soal baik hati, kindness. Ini sebuah karakter yang kayaknya baik kok, gue mah baik gitu. Masa sih kalau ngomongin orang dia mah kurang baik gitu, dia mah agak tapi sekarang kita bicara soal kindness ya. Kita harus punya point of reference, ya kan? Dasarnya apa dulu? Kalau kita bilang kita baik dibandingkan apa atau berdasarkan menurut apa, ya kan? Kalau kita orang Kristen, kita punya 10 perintah Tuhan dan kita punya khotbah Yesus di bukit dan kita punya banyak sekali semacam definisi tentang apa yang namanya kind, apa yang namanya baik. Dan itu jangan lupa, baik itu nggak bisa menurut kata kita, tidak boleh subjektif. Harus objektif, harus ada point of reference. Itu yang paling penting. Jadi kita harus membandingkan dengan standarnya yang ada di kitab suci tentunya. Ayat 12 dan ayat 29 bicara soal kindness yang berbeda. Ya, di mana istri katanya, kalau ayat 12 ini berbuat baik pada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Tapi kalau diterjemahkan dalam kitab bahasa Inggris aja, nggak usah bahasa Hebrew atau dia kata-katanya she brings him good. Jadi apa ya? Persatuan unity kita, pernikahan kita itu brings him good, not harm. Ya. So bukan berbuat baiknya, tapi brings out the best in our husband dari hidup suami kita. Karakter sih, kita bicara karakter dulu ya. Kalau misalnya unity kita, kesatuan kita dalam ini mengeluarkan yang jahat dari pasangan kita, wah, something is wrong. Mungkin kita kurang baik. Mungkin itu solusinya, kita kurang baik. Dan katanya tidak
berbuat jahat selama hidupnya. Wow, luar biasa. Dan saya sambung dengan ayat 29 soal perbuatan baik, ya kan? Banyak kata wanita berbuat baik, tapi engkau katanya, istri yang baik, yang luhur, yang mulia, itu lebih dari orang lain. Ini loh, kita harus tahu kita harus baik berdasarkan objektivitas apa? Objektivitas firman Tuhan tentunya. Ya kan? Tapi harus lebih loh dari yang lain. Jadi ini ada bukan progress tapi ada leveling ya, kayak main game gitu ya, level 1, 2, 3 dan selanjutnya. Udah baik, udah bagus secara objektif berdasarkan firman Tuhan, tapi harus melebihi dari yang lain. Saya lagi berpikir gimana caranya kita tahu lebih ya, karena harus ada yang nilai kan. Kalau kita sendiri yang nilai artinya nggak cengli. Ya mesti ada pihak ketiga yang menilai, dan ini yang akan dijawab sebenarnya di firman ini. Yang poin yang ketiga dari bacaan kita, generous, murah hati. Ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ini sebenarnya bicara tentang karakter yang mau berbagi, jangan pelit-pelit gitu. Saya kemarin kita di kantor lagi ada kita punya Bible study, lagi bicara soal eksposisi kitab Yohanes, dan saya kebagian bicara untuk, kan di kitab Yohanes ada 7 tanda miracle signs, ada juga 7 tentang Tuhan gitu ya. Nah, kita bicara soal perkawinan di Kana gitu. Dan kita semua udah tahu lah ceritanya, simple banget gitu ya. Tapi itu ada kepedulian, ya kan? Karena Maria ketika tahu anggur udah mau habis di pesta, ibu-ibu tahu dong kalau pesta, malu dong kalau makanan habis atau minuman habis, malu ya. Maria peduli dan bilang sama Tuhan Yesus, do something. Ada kepedulian itu. Dan saya pikir pada saat kita ada kepedulian, kita mengundang orang yang mampu mungkin menolong kita untuk menyelesaikan masalah. Nggak harus kita bantu sendiri, tapi kita bisa menjadi corong ya kan untuk orang lain. Tapi di sini bicara soal generosity, bicara soal murah hati. Dan ibu-ibu kalau murah hati pasti hubungannya dengan memberi kan. Memberi selalu baliknya lagi ke perpuluhan kan ya. Saya cuma mau ingetin aja, perpuluhan itu 10% tuh minimum, bukan maksimum. Kalau kita lihat di perjanjian lama, di Keluaran, itu malahan Tuhan mintanya tuh 20% katanya. Kalau kita tidak tertib bayar yang 10%. Ada denda. Nanti kapan-kapan kita ngomong soal perpuluhan, menarik sekali. Tapi generosity itu di luar yang 10 dong. 10 plus baru generous. Kalau 10% aja itu mah pas-pasan. Itu cuman compliance nurut doang, 10, oh ya perpuluhan 10% gitu. Tapi sebenarnya kalau kita generous, kita memberi di luar itu. Itu yang Tuhan mau, generosity. Kalau 10% aja mah compliance namanya. Colgate, semua orang tahu ya. Dia bilang apa? Anak Tuhan yang punya Colgate. Oh 10% tuh minimal, dia bilang. Saya mau buktikan, kalau saya memberi 90% dari profit, saya mau hidup dari 10%-nya aja. Colgate berapa ratus tahun? Masih ada, itu masih family own company, masih milik keluarga, dan Tuhan memberkati 90% loh. Jadi generosity bukan perpuluhan ya, itu perpuluhan plus ibu-ibu. Jadi jangan bersembunyi di balik itu. Itu minimum. Kalau kita bisa push ke atas 10, 20, 30, 50 bahkan, itu untuk kemuliaan Tuhan dan dipakai untuk bantu yang kurang dari kita, yang miskin, saudara, tetangga yang meminta. Jangan pernah
lari daripadanya. Karena pada saat kita minta sama Tuhan, kita juga nggak mau Tuhan lari dari kita, kan? Oke. Yang keempat, ini apa tuh? Luhur dan mulia, noble. Saya melihat ini di beberapa Bible komentari juga bilang bahwa tanda ungu ya kan, warna ungu itu tanda dari agung, keagungan. Jadi ia membuat bagi dirinya sendiri permadani, linen halus dan kain ungu pakaiannya. Ini nggak bicara dia bikin sendiri pakai sendiri ya, tapi ada semacam perspektif orang terhadap si ibu ini, wanita yang bijak, istri yang tulus, luhur dan mulia. Ada keluhuran, ada elegannya gitu. Jadi mungkin mulai dari perbuatan kita, perkataan kita, ya kan. Misalnya tonasi diperhatikan, jangan dong jerit-jerit. Nah, nadanya lurus aja gitu, tenang aja, datar gitu kan. Nggak harus gimana. I know kalau exciting gitu kan, jadi rame ketemu teman, tapi elegan itu menjadi apa ya, sebuah nilai yang Tuhan juga mau kita sebagai anak Tuhan gitu untuk mendisplaykan itu di dunia. Ada restraints, ada that eloquence dan elegance. Dan saya pikir lewat perkataan dan perbuatan. Influential, ini yang saya pikir luar biasa. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajarannya lemah lembut. Ini loh, membuka mulut tapi berpengaruh gitu. Karena dia mengajar dengan hikmat. Jadi ada the word of influence, the word of impact yang membangun, bukan menghancurkan. Kata-kata yang memberikan encouragement, bukan discouragement, bukan bikin orang tambah loyo, tapi justru membakar semangat orang. Kalau ada teman-teman yang curhat gitu ya, jangan makin jadi kompor. Asik sih emang jadi kompor, tapi belajar untuk mendengar. Mendengar karena ya ibu-ibu yang pernah ikut counseling, mungkin counseling training gitu ya, itu the art of listening. Seninya mendengar dan memahami situasi orang. Saya mau menggarisbawahi memahami, understanding. Dan apa yang kita katakan kemudian berpengaruh. Kalau udah kebanyakan ngomong, udah nggak dianggap. Ngomongnya jangan terlalu sering, sekali-sekali aja, tapi mantep gitu. Ya, ini sebenarnya Amsal 31 itu mengajar kita terus. Makanya tadi saya bilang di awal, being and becoming belum nyampe kita semua, masih dalam proses. Nggak apa-apa, jatuh bangun mah biasa, grafis. Itu kan kalau kita ada ibu-ibu yang main saham ya. Grafik entar naik, entar turun, harga entar naik, entar turun. Tapi kita ngeliat tren dong, trendingnya. Dalam 3 tahun terakhir, naik terus loh nih harga misalnya. Nah, kita juga kayak gitu tuh. Ada waktunya kita jatuh, ada waktunya kita menang, jatuh lagi, menang lagi, jatuh lagi. Tapi dalam tren 1 tahun hidup kita terakhir, kita bisa nilai sendiri kok. Kita lebih baik apa enggak. Kalau udah lebih baik, bagus. Tapi kita harus lebih baik dari yang lain. Kata firman Tuhan. Noble, elegant, influential, ya kan, trustworthy, kind, dan juga generous. Itu yang di-capture, yang ditangkap dari Amsal 31 itu 5 tuh. Bisa dipercaya, harus baik hati, harus generous ya, murah hati, elegan dalam sehari-hari, dan juga setiap kata-kata yang keluar dari kita influential, berpengaruh. Berpengaruh baik tentunya ya. Jangan bikin orang sakit hati malah nangis. Oke, itu yang pertama. Ya, ini karakter, kita bicara karakter. Kita bicara pilar kedua yang tadi saya bilang, yang menurut saya ya, kok agak lumayan oke gitu. Zaman dulu ngebayangin konteksnya Salomon dan Bathsheba ya. Udah ada istilah entrepreneurial, kewirausahaan. Apa sih punya jiwa wirausaha itu? Menjadi sebenarnya salah satu tanda bahwa kita bisa menjadi ibu, menjadi istri yang luhur dan mulia. Luar biasa loh. Jadi apa?
sebenarnya poinnya apa sih? Enggak 100% dependent, ya kan? Harus independen, bisa mandiri. Kalau di sini terus terang di Amsal 31 bicara soal ibu-ibu yang bisa nyari duit. Pasti nanti ada yang nanya, gimana kalau saya nggak bisa nyari duit? Tapi independen nanti ya kita lihat values-nya. Bukan melulu soal nyari duit. Tapi di sini jelas ayat 16 bilang, ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dia nggak bilang yang diingini suaminya loh. Dia bukan eksekutor. Dia evaluator. Dia tahu sendiri apa yang dia mau beli. Yang diingininya. Dia bukan disuruh-suruh sama suaminya doang. Dan dari hasil tangannya, kebun anggur dia tanamin. Imagine, nggak mungkin sendirian dong. Pasti ada buruhnya, ada mas-mas tukang kebunnya gitu. Dan dia mengorganisasi itu semua. Isn't that amazing? Gila, dalamnya firman Tuhan. Kali ini saya berhadapan dengan Amsal 31 dengan kacamata yang berbeda. 18b, pada malam hari pelitanya tidak padam. Ini artinya apa? Kerjanya sampai malam, kerja lebur dia. Luar biasa, rajin. Dia membuat dan menjual ya. Selain itu dia bisa melakukan sesuatu. Nah, ini yang saya mau lihat dari beberapa values. Apa sih namanya? Traits ya. Ciri-ciri dari orang yang punya jiwa wirausaha. Pertama, punya keterampilan. Makanya dia bekerja dengan tangannya lah, dia bikin inilah, dia bikin itulah. Ibu-ibu mungkin selama COVID jualan makanan online, ya kan PO lah. Ada yang jual rajutan kali, ada yang jual tenun, ada yang jual tenunan enggak, jahitan, whatever. Tapi buah tangan. Dan dia jauh-jauh katanya. Seperti saudagar mendatangkan makanan. Kalau kita mah Gojek aja kali ya. Cuman itu, ada apa sih dalam ayat ini? Dia punya koneksi, dia punya jejaring. Kenapa harus dari jauh datangin makanan dari dapur aja? Ini bicara soal konektivitas. Orang ini punya apa tadi? Influence, punya pengaruh. Jadi dia punya network, dia punya koneksi, dan dia bisa bikin keputusan sendiri secara mandiri untuk urusan dagang atau urusan yang lain. Karena ini menjadi salah satu pokok dari menjadi berjiwa wirausaha itu apa? Ini disebut semua. Ayat 15 ya kan. Masih malam dia udah bangun, rajin menyediakan makanan. Membagi-bagikan tugas kepada pelayan, itu organize namanya. Ya kan, organize. Kita nggak bisa sukses, nggak bisa berpengaruh kalau kita berantakan, kalau sloppy. Ya harus ada meeting sama orang, datang terlambat, lupa, nggak ada di kalender. Oh ternyata jam 4 ya, gue kira jam 5. Nggak lucu itu. Harus organize jadi orang. Kalau emang yang sloppy gitu ya, emang karakter gue dari dulu begini, kok dari kecil begini. Ya kalau ibu-ibu dengan karakter begitu bisa memaafkan diri sendiri, orang lain nggak tentu bisa memaafkan ibu-ibu. Itu aja. Tapi orang bisa berubah menjadi apa? Lebih baik. Dan in control, saya suka banget ini. Ayat 27. Ini bagaimana tadi kan the good wife, ini the good boss. Bukan cuma kasih orang tugas, tapi bisa mengawasi. You are in control, kita dalam kendali kita. Apa yang kita mau terkendali. Rajin, organize, bisa mengawasi. Ada supervisi. Itu yang penting, dan udah pasti ya, diligence, makanan kemalasan tidak dimakannya, dia rajin. Jadi ada sebab akibat. Sebab akibat dari yang rajin, yang organize, yang punya konektivitas, berkata-kata dalam pengaruh, ya, itu punya hidup yang tentunya berdampak. Ada keterampilan, ada talenta. Dan ini bicara soal talenta yang misalnya bisa dipakai untuk mendatangkan keuntungan, profit, dagangan, atau talenta untuk memimpin. Talenta ya kan semua orang, kalau kita lihat di ayat, nggak semua diberikan talenta yang sama, beda-beda talentanya ya. Ada talenta mengajar, talenta untuk bicara with the words of encouragement,
dengan kata-kata bijak, ada yang diberkati dengan generosity, memberi. Dan ini ibu-ibu perlu tahu dari ayat itu, ibu-ibu yang mana gitu. Supaya kita bisa dalam hidup ini memperkuat apa yang kita punya supaya bisa berpengaruh. Dan yang entrepreneurial itu tadi kewirausahaan, jiwa wirausaha tuh bicara selalu punya berpikir ke depan, jangan ke belakang melulu. Ke belakang yang ada sakit hati dibawa-bawa sampai hari ini nggak ada guna. Kita belajar dari masa lalu supaya apa? Supaya jangan kejadian lagi dong. Kita belajar dari masa lalu untuk masa depan. Dan ini dia bicara soal, dia analoginya ya, nggak takut sama musim salju. Kalau bahasa Alkitab NIV-nya, rumahnya di sini berpakaian rangkap, tapi di situ dibilang scarlet, dress in scarlet, which is the fine wool. Artinya apa? Mampu, ada kemampuan secara ekonomi untuk memperlengkapi keluarga kita menghadapi masa sulit COVID. Kita nggak ada yang kepikiran pandemi kan? Tahun 2020 bulan Januari kita masih tralala trilili. Bulan Maret masuk rumah semua. Ya kan, kalau Tuhan mau beracara, Tuhan beracara di rumah. Apa yang terjadi? Macam-macam terjadi. Tapi banyak pembelajaran yang terjadi ketika kita di rumah saja. Saya terus terang termasuk orang yang cukup parno ya, bahasanya mungkin parno, tapi sebenarnya cukup disiplin lah kalau bahasa positifnya. Di rumah aja loh. 95% of my time, 95% saya lakukan. Jarang banget saya ketemu orang, setahun pertama ya, sampai bulan Juni kemarin dan bulan Juli ya udah lebih normal gitu ya. Tapi kita perlu ada persiapan. Ini yang saya di yayasan juga bicara soal resilience. Pada saat awal COVID, semuanya bantuannya istilahnya relief effort, cuman buat bantuan cepat. Tapi ketika masuk tahun 6 bulan kemudian deh, setelah bulan Maret itu, kita semua bicara soal resilience, kebertahanan. Dan satu aja yang kita lihat dari ibu-ibu yang kita layani, ibu-ibu miskin yang kita layani, yang resilient, yang bisa bertahan, nggak dagang, ya kan waktu lockdown, itu mereka yang punya apa? Tabungan. Nggak ada cerita lain. Kalau nggak ada tabungan, nggak bisa thinking ahead, nggak bisa independen, nggak bisa bertahan dalam masalah. Ibu-ibu ini diajarkan di Amsal 31 harus nabung. Menurut saya, supaya kita bisa resilience, punya tabungan. Tabungan nanti kita bicara sesi lainnya, itu juga portfolio kan. Berapa persen deposito, berapa persen dimainin saham, berapa persen reksadana, berapa persen yang lain. Ini perlu ada juga kearifan, jangan semuanya cemplung di saham, hancur. Ya, nanti berantem lagi sama perang dunia sama suami. Nah itu, tapi tadi kita mau lihat, yang membeli kebun anggur yang diingininya, ada kemandirian dalam financial decision, dalam membuat keputusan finansial dalam keluarga. Ibu itu CFO, ibarat ya kan perusahaan, Chief Financial Officer, Menteri Keuangan. Jadi perlu ada ya tabungan ya untuk menghadapi masa sulit supaya kita bisa melihat ke depan. Dan ini yang paling penting. Saya paling demen deh kalau orang dagang harusnya profit ya. Tapi banyak loh yang dagang nggak profit-profit. Nah ngapain aja gitu pertanyaannya kan. Profitability, kemampuan untuk bisa untung itu menjadi poin sendiri loh di Amsal 31. Ngebayangin. Jadi punya jiwa usaha, punya usaha, dan usahanya harus menguntungkan. Ini satu rentetan peristiwa yang harusnya terjadi ketika kita memiliki tadi. Pertama ya, tadi nilai-nilai luhur sebagai wanita dan juga nilai-nilai kewirausahaan itu. Dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kita berdampak. Ya, terakhir unsur iman disebut
Kemolekan bohong, katanya kecantikan sia-sia. Well, ya. Ini cuma bicara kalau saya sih, kalau saya pribadi dan saya rasa ibu-ibu semua juga senang dong nyalon, facial, lantar, laser lah. Of course, maintenance is always good. Yang penting kenapa? It makes you happy. You're not doing it for anybody else, you're doing it for yourself. Karena apa? Karena kita happy, everybody happy. A happy wife, happy house. Semua suami juga tahu. Jadi ada yang dibiarin gitu. Ada yang dipelihara. Oh, that's another topic. Anyway, kemolekan, bohong, kecantikan sia-sia. Ngebayangin nggak sih Bathsheba yang ngomong begini? Bathsheba was the most katanya wanita yang paling cantik ya di masanya gitu. Tapi dia bilang semua itu bohong, semua itu sia-sia. Emang enak sih kalau buat orang cantik ngomong gini. Tapi poinnya adalah yang di luar ini nggak ngaruh. Yang ngaruh adalah yang di dalam. Elemen dalamnya adalah takut akan Tuhan, itu yang sustainable, bahasa dagangnya sustainable. Itu yang eternal, itu bahasa pendeta. Eternal, selama-lamanya. At the end of the day, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Kita akan bertanggung jawab sama Tuhan. Hidup kita kayak apa sih? Accountability-nya bukan ke manusia, bukan ke suami, bukan ke anak, ke Tuhan. Ultimately ke Tuhan. Jadi inward looking ya. Luarnya sih seadanya kita harus menerima. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, mau muka kayak apa, kulit mungkin, saya merasa juga kalau saya gampang banget ya, sprutenan kalau kena matahari dikit, udah bagian dari DNA kita, it's given, nggak bisa diapa-apain. Kita harus terima. Tapi we can always be better. Better dalam tentunya apa yang membuat ibu-ibu merasa happy, senang, lakukan. Better ya, kalau soal outward looking. Inward looking kita bicara soal iman. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Takut akan Tuhan very simple. Nggak terlalu panjang di situ dijelaskan. Tapi takut sama Tuhan artinya ada vertikalitas. Vertikal. Kita ngapain, kita berkata-kata, bertindak, kita memutuskan ini dan itu. Ada Tuhan. Dan takut Tuhan. Takut sama Tuhan, takut sama apanya sih? Takut, ya kalau kita baca 10 perintah Tuhan, mah ya takut mah itu semua ya, menakutkan. Tapi the good news of Jesus, Yesus datang bukan untuk katanya untuk menyingkirkan 10 hukum, tapi membawa satu aja, love, mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi dunia. Itu menjadi hukum yang pertama dan terutama. Jadi kita takut akan Tuhan itu manifestasinya apa sih? Mencintai sesama. Makanya tadi ada generosity itu. Perhatikan orang yang miskin. Memberi lebih dari compliance 10%. Harus plus. Itu rentetan peristiwa dari apa sih namanya kita takut akan Tuhan. Turunannya, derivatifnya, manifestasinya, mengasihi. Mengasihi pakai duit, mengasihi pakai rasa, mengasihi pakai perbuatan. Fear of God. Simple, tapi sebenarnya sangat dalam. Dan ada apa? Enggak khawatiran gitu. Ada penyerahan. Enggak takut sama COVID lagi, pandemi mau tambah 5 tahun lagi, enggak apa-apa. I know God will strengthen me. I know God will enable me. Dan pakaiannya adalah kekuatan, ia tertawa katanya tentang hari depan. Sih, enggak khawatir. Karena Tuhan bilang apa? Serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan karena ia yang memelihara kamu. Bukan kita yang memelihara diri kita sendiri tanpa Tuhan. Waduh, berat tuh. Jadi jangan khawatiran ya Bu. Banyak kalau kita riset tentang
Berapa persen sih dari yang kita khawatirkan terjadi? Katanya cuma 1-2%. 98-99% tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan. Jadi memang kita harus serahkan kepada Tuhan karena banyak hal yang kita khawatirkan itu di luar kendali kita juga. We cannot control it. Hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, kita serahkan kepada Tuhan. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, ya kita tidak bisa kendalikan. We cannot control that. Tapi yang kita bisa kendalikan apa? Hati kita. Yang bisa kita kendalikan bagaimana kita menghadapi yang terburuk yang terjadi, itu bisa kita kendalikan. Bagaimana otak kita, pikiran kita, hati kita, iman kita, itu kita bisa kendalikan. Dan itu aja yang kita harus pastikan tetap dalam kendali kita, emosi kita, ya kan, kedewasaan kita, maturity kita, itu yang kita bisa kendalikan. Tetap apa? By kind in whatever situation, be kind. Firman Tuhan juga sering banget tuh di Filipus bilang, be kind, titik. Udah, titik. Nggak ada yang lain, ibu-ibu. Oke. Mungkin saya akan tutup dengan just recap. Ya, tadi ya, nilai-nilainya, keluhuran, jiwa usahawan, dan punya hidup yang takut akan Tuhan, punya iman, dan tidak khawatir. Itu sebenarnya impactful living. Hidup, apa ya, hidup living itu ya hidup yang berdampak. Itu aja udah berdampak, minimal buat diri kita. Tapi apa sih ditutup dengan 3 hal ini? Suaminya, kata ayat 23, dikenal di pintu gerbang, dia duduk bersama dengan tua-tua negeri. Ada apa ya, dampak, ada result, ya kan, dari keberadaan kita sebagai istri, sebagai wanita yang mandiri, independen, baik hati, generous, trustworthy. Suaminya dikenal duduk bersama tua-tua negeri. Bukan cuma tadi di ayat yang pertama itu profitable ya suaminya. Artinya usaha berhasil ya, menghasilkan, tapi dikenal. Dan anaknya apa? Bangun dan menyebutnya berbahagia. Suaminya juga memuji. Jangan kita, saya cuma berpikir ya, aduh, ibu-ibu berkarir, berdampak, pelayanan luar biasa di luar, tapi di dalam anak-anaknya nggak memuji dia gitu. Mama sih sibuk, mama nggak pernah ada. Paling berat tuh. Paling berat. Saya juga pernah alami ya, ada masanya, Mom, you're never there. Oh my God, gitu. Ngeri banget kan? Kita merasa selalu ada, tapi you're never there. Jadi presence kita terhadap anak, terhadap suami harus sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. You know, bahasa cinta itu, remember the bahasa cinta? Ada orang, kita nih misalnya bahasa cintanya giving, senangnya dikasih gift gitu. Kalau dikasih baru merasa dicintai. Tapi ada orang yang dibantu dalam melakukan beberapa hal itu baru merasa dicintai. Kalau dikasih biasa aja dia. Ya kan, ada ya that bahasa cinta itu. Jadi kita harus paham bahasa cinta anak-anak kita, masing-masing anak-anak beda, dan juga suami kita. Jangan sampai misalignment dari bahasa cinta itu yang bisa berdampak kepada dia bilang, Mama, you never there. You never care for me. Oh my gosh, ngeri banget ya. Tapi bahasa di sini yang dipakai anak-anaknya bangun, bukan bangun pagi, bukan bangun, ada elemen anaknya tuh bangkit dan menjadi seseorang contributing part of the society, bangun. It's like rise up. Pada saat mereka pun mandiri, sukses gitu ya, dia masih ingat ibunya, menyebutnya berbahagia, dan suaminya menyebut dia. Isn't that amazing? This is the entire life cycle. Ini satu siklus kehidupan wanita loh. Dari awal berproses untuk menjadi luhur dan mulia, tapi akhir hidupnya dia dikenang sebagai ibu yang mengasihi, ibu yang berhasil, ibu yang berdampak. Dan
Bukan cuma ini ya. Ini ada hal yang ketiga loh. Ini bukan cuma keluarga. Ini internal ayat 23 dan 28, ayat 30 eksternal. Masyarakat. Bagian dari hasil tangannya biarlah perbuatannya memuji dia. Bukan perkataannya. Oh, aku baik loh. Aku udah nolong orang loh. Bukan what I say, but what I do. Perbuatanku memuji. Membuat orang ingat akan kita karena perbuatan kita di pintu-pintu gerbang kota. Ingat, Tuhan Yesus bilang, you are the light and the salt of the world. Garam dan terang dunia. Kota yang di atas bukit tidak bisa tersembunyi ya. Itu. Whatever you do, you are on top of the mountain. Orang melihat. Jika pelita kita itu terang, apa redup? Dan let our works, our deeds, perbuatan baik kita yang memuji kita at the end of the day. Dan yang apa? Memuliakan Bapa yang di surga. Amin. Oke, shalom Bu Vero, salam kenal Bu. Saya Meli yang Meli Bu yang akan memandu sesi Q&A hari ini. Bu, mungkin bisa ditutup dengan doa dulu sebelum sesi Q&A. Oke, baik. Mari ibu-ibu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang sudah berjalan dan pembelajaran dari firman Tuhan memberikan kekuatan untuk kami semua dan juga setiap kata, setiap firman, setiap ayat yang sudah dibacakan akan berema dalam hati ibu-ibu dan biar Tuhan mengawal dan melawat masing-masing hidup mereka dalam segala masalah hidupnya, keluarganya, dan Tuhan membebaskan dari semua itu dan membuat hidup ibu-ibu yang ada di sini berdampak untuk kemuliaan Tuhan. In Jesus' name, amen. Amin. Thank you Bu Vero, luar biasa sharing firman Tuhannya. Sekarang kita akan masuk sesi Q&A. Ya Bu ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih Bu Vero yang sudah masuk di WA saya. Bu, yang pertama, karir saya lebih bagus daripada suami dan secara sifat saya merasa suami saya tuh agak lelet. Bagaimana caranya membuat saya bisa tetap hormat kepada suami saya yang dengan sifat seperti itu, Bu? Ya, Ibu. Oke, Ibu yang bertanya ya, ada di sini dong ya Ibu yang nanya atau enggak ada? Ada ya? Ada dong, Bu, ada. Iya, Ibu, ini memang menjadi satu pergumulan, bukan Ibu saja, banyak ya. Tapi mungkin ya, ini yang udah terjadi di belakang kan ya, Ibu udah jatuh cinta, udah menikah gitu kan ya. Kita nggak bisa merubah apa yang di belakang. Ini bisa menjadi satu pembelajaran juga kalau Ibu punya anak-anak gitu ya. Untuk mungkin poin ini di bring up, diangkat pada saat mungkin pacaran kan kita udah bisa kira-kira ya. Kalau lagi jatuh cinta mungkin semuanya ya kelihatannya oke-oke aja. Tapi ketika kita melihat long term ke depan, ada beberapa yang saya pikir ya mau anak cewek, anak cowok, selalu kita ngelihat, saya tuh selalu ngelihat loh, mereka itu mau kerja apa enggak sih? Itu loh drive. Itu drive. Sorry, anak orang kaya, banyak anak orang kaya yang mewarisi kekayaan, dibilang trust fund boy gitu ya, atau trust fund girl. Nggak usah hidup, nggak masuk ngapain. Udah pasti menghasilkan luar biasa. Nggak ada drive untuk hidupnya. Orang tuh perlu passion. Kalau dia flat aja, ini udah kelihatan sih sebenarnya dari pacaran gitu ya. Itu tuh nggak oke banget sih untuk jadi mitra hidup. Kalau apalagi kitanya sangat entrepreneurial gitu. Tapi kalau kita sama-sama mungkin suka baca buku aja, tenang-tenang aja, ya mungkin it doesn't matter gitu. Cuman Ibu, I don't know your life. Saya juga nggak bisa memberikan nasihat yang kayak gimana ya Bu, tapi kalau saya cuma ingat selalu Virginia Satir, one of the psychiatrist gitu ya, tahun 20-30-an bilang, let the
outside should not affect your inside. Apa yang terjadi di luar, gimana caranya itu kan kita nggak bisa kendalikan ya. Jangan sampai berpengaruh kepada dalam internal kita, hati kita. Itu yang bisa kita kendalikan. Tadi balik lagi ya. Jadi doa pasti penting. Tuhan bisa mengubah. Mungkin suami ibu belum aja dapat belum ada yang kliknya gitu loh, belum dapat passionnya gitu. Tapi saya percaya kayak ada Profesor Harvard bilang everybody is smart somewhere. Gak ada orang yang dibilang bodoh, nggak bisa ini, nggak bisa itu, semua kayak kurang drive. Tapi dia belum ketemu aja tuh, belum ketemu aja. Dan kita doa supaya suami ibu bisa ketemu tuh passionnya, kelaknya, supaya ada breakthrough. Ada keseimbangan, ada apa ya? Ada drive. Itu drive apa sih? Hasrat mungkin atau something yang dia excited about gitu ya. Dan doa sambil accepting this is what it is. Ya begitu. Cuman kita tetap berdoa dan mohon hikmat dari Tuhan juga kali ya, Bu. Untuk kekuatan ya Ibu Meli, aduh. Kalau enggak, saya tahu berat banget day by day. It's not easy. Tapi Tuhan bisa kasih kekuatan dan Tuhan bisa merubah. Oke, terima kasih Bu untuk jawabannya. Terus Bu, tadi saya tertarik nih, Ibu bilang masalah generosity ya, kemurahan hati. Bu, bagaimana cara kita, misalnya gini Bu, kita sebagai istri, kita kita punya kemurahan hati ya, kita pengen memberi, misalnya kita pengen 40-an, kita pengen kasih, bantu orang, tapi pasangan kita tuh beda gitu loh Bu, levelingnya, generosity-nya beda. Bagaimana caranya kita menyikapi hal itu Bu, supaya tidak terjadi malah akhirnya kan nanti kalau misalnya itu jadi ribut gitu loh Bu. Iya pasti, memang financial decision ya. Iya. Itu generosity itu menjadi salah satu, itu sebenarnya value positif, tapi salah satu alasan kenapa orang bercerai gitu. Yang kedua lagi terbesar urusan keuangan, dan paham banget susahnya gitu ya kalau kita nggak cocok juga leveling. Tadi Ibu bilang levelingnya tuh nggak sama dalam memberi, tapi itu mungkin kita secara matematis aja dulu ya, minimal kita compliant dulu gitu. Kalau saya sih saya juga nggak tahu suami kita apakah percaya juga soal compliant, karena suami saya kan pedagang, orang di capital market. Dia bilang itu 10% dari revenue apa income? Income, aku bilang kan. Income potong setelah pajak apa sebelum pajak? Ini mah lu sebenarnya mau ngasih apa enggak sih gitu kan. Tapi itu kita berproses dengan waktu 27 tahun gitu ya. Dan kayaknya dia thank God gitu ya lebih generous ke sini gitu. Tapi at the end of the day tadi saya bilang sama ada di sebuah crossing road yang saya juga kesel banget. Ini cerita pribadi ya. Nggak sama levelingnya, jadi kesel gitu kan. Tapi memang Tuhan memberikan hikmat gitu buat saya, itu tadi kemandirian, independence. Jadi saya aja yang harus taat. Apa yang saya hasilkan saya taat dong. Saya yang generous. Nanti aku bilang sama suamiku, kamu punya kalkulator sendiri ya. Kita punya kalkulator sendiri masing-masing di hadapan Tuhan. So, I do my thing, you do yours. Nanti kita hitung aja at the end of it gitu, siapa yang jadi kalkulator masing-masing gitu. Tapi karena memang nggak gampang gitu. Masalah generosity ini nggak gampang, apalagi kalau yang misalnya ya pembagian monthly-nya udah pas-pasan banget gitu. Boro-boro mau plus-plus, boro-boro mau lebih dari gitu ya. Tapi ya itu, nanti Tuhan kasih hikmat sih. Kalau memang ibu mandiri bisa menghasilkan sesuatu gitu, minimal kitanya gitu yang taat melalui suami kita, tapi berdoa ada perubahan yang terjadi. Again, ada breakthrough yang terjadi karena urusan duit agak very very sensitive. Oke Bu, jadi didoakan, kita percaya kalau itu sesuatu yang baik, Tuhan pasti akan buka hati suami kita ya Bu ya. Dia pasti nanti suatu saat juga bisa memberi ya Bu, seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, Bu, bagaimana dengan pandangan Bu kalau ada yang mengatakan pria kurang suka dengan wanita yang independen Bu?
Dalam arti mereka merasa kalau wanita independen itu biasanya susah untuk tunduk kepada pasangannya. Ya, ada pastilah yang beberapa pasangan baru, teman-teman anak-anak saya yang menikah aja, yang kerja baik-baik si wanita gitu kan, tiba-tiba di unplug, karir bagus, itu sih nggak tahu ya, zaman sekarang udah zaman ekualitas ya. Kalau saya dari sisi aktivis lagi kan, bicara soal ekualitas wanita dan pria gitu. Cuma saya pikir itu sense of insecurity sih. Karena respect, ya kan, tadi hormat, ibu yang penanya pertama juga bilang gimana saya bisa tetap menghormati. Ya, hormat itu kan dimensinya banyak ya, bukan cuma dimensi dia sebagai breadwinner atau yang menghasilkan di keluarga, suami sebagai the man, the pria itu yang kita nikahi dengan values-nya, tentu dengan nilai-nilainya, respect dari dimensi lain, dimensi iman misalnya, ya kan, dimensi respect kan banyak. Jadi bukan masalah lu nggak bisa kerja, gue jadi nggak respect sama lo. Kayaknya nggak jadi hubungan sebab akibat kayak begitu sih, karena respect itu kan bicara him as a person, bukan him as a breadwinner aja gitu, bukan dia sebagai menghasilkan, tapi dia sebagai ya pria yang kita nikahi gitu. Jadi respect dimensinya tuh banyak. Dan itu tadi, kita harus tetap elegan. Itu sih memang nggak gampang, udah dibilang. Apalagi udah nggak respect satu sisi ya. Mungkin ada sisa respect yang lain, tapi ada resentment. Nah ini yang saya pikir ibu-ibu perlu dari kesal marah. Ya kan, makanya Alkitab bilang marah jangan sampai terbenam. Kalau terbenam, matahari terbenam, itu marah akan panjang bertahun-tahun sampai apa yang namanya istilahnya resentment. Itu udah kayak sekam ya, api, sekam itu loh. Jadi kayak membara terus, tapi di permukaan nggak ada apinya. Tapi kecowel satu, gubrak gitu. Nah itu resentment menghasilkan sekam yang hati-hati. Kesel jadi resentment, itu hati-hati. Di situ juga hard gitu, difficult, yang tersulit sih buat saya, menurut saya. Dan respect ada dimensi yang berbeda-beda, jadi mungkin temukan dimensi yang bisa membuat kita tetap bangga ya sama suami. Dan kalau insecurities itu urusan si pria ya, menurut saya ya. Kita sih jangan fit into the insecurity. Mungkin peran kita menyadarkan, tapi waduh, pembahasan tentang insecurity aja bisa berantem sih. Tapi memang ada hikmat Tuhan lah, makanya kita perlu hikmat dan kearifan dari Tuhan untuk masuknya gitu. Dan tonasi ya ibu-ibu, tonasi tentu. Kadang-kadang ngomong hal yang sama, tonasi berbeda, hasilnya beda gitu. Oke, mungkin intinya kita harus melihat, berusaha menggali sisi positif dari pasangan kita ya Bu ya, supaya kita tuh bisa ada respect sama dia ya Bu ya. Walaupun mungkin setiap orang kan nggak ada yang sempurna kan Bu, orang ada negatif, ada positifnya. Kita kalau untuk mau respect ya harus lihat sisi positifnya dulu kali Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Ya mungkin kalau saya sih, otak saya membagi kategorisasi ya. Jadi tadi dimensi-dimensi respect itu. Kalau respect-nya, mungkin ibu-ibu iseng tulis kali ya di itu. Dimensi respect apa sih dari kehidupan, sisi ini, sisi itu, sisi yang lain. Nanti kita lihat aja, oh ini cuma satu sisi dari mungkin 17 gitu kan. Dimensi kayaknya, we are overreacting. Jadi kita juga perlu ada refleksi diri ya, karena kita juga tidak sempurna tentunya di mata dia kan. Oke Bu, terima kasih. Terus Bu, ini ada pertanyaan, Bu bisa minta kiat-kiatnya nggak Bu? Bagaimana pengaturan pembagian investasi Bu? Wah ini ada yang mau belajar nih Bu. Investasi ya. Kalau saya tentunya ya, ini semua banker juga ngomong hal yang sama ya. Yang resiko tinggi itu ya tentunya presentasinya makin kecil. Ya kan, tapi ini balik lagi ke daya toleransi ya, toleransi dan toleransi kita untuk menghadapi stres itu kan. Kalau jadi misalnya kalau yang kayak deposito lah,
aman, obligasi aman long term, tapi 5%, 4% males banget gitu kan. Mungkin ini mayoritas lah, saya nggak bisa bilang 50, 60, 70, 80, terserah, itu toleransi masing-masing ya. Tapi mayoritas sih harusnya yang aman, karena apa tadi? Resilience. Di waktu sulit kita butuh punya savings. Udah, kita belajar dari ibu-ibu yang kita layani, ya kan? Kita juga belajar dari dia gitu. Wow. Jangan semua masuk misalnya dibeliin tanah gitu ya. Tanah juga oke, tapi nggak liquid. Ya kan? Jadi mungkin pembagiannya liquid nggak liquid dulu. Baru yang liquid kita ada pie-nya sendiri, yang non liquid ya ada pie-nya sendiri. Mungkin berapa persen properti, sisanya ya barang benda-benda yang bergerak dan bisa nilainya hilang setelah 5 tahun kayak mobil gitu kan. Itu mungkin ya sedikit aja. Mungkin sisanya properti fine, tapi yang liquid, yang dibilang liquid anytime bisa diperdagangkan, dijual, dicairkan walaupun kena denda ya. Seperti obligasi dan apa itu namanya deposito ya kan, mungkin 10%, 20%, berani nggak 20% main saham gitu ya, atau 10%, 10% reksadana, 10%-nya lagi gitu. Dan Ibu jangan ikut-ikut yang ponse-ponse skin ya, pokoknya please cek harus apa nih dari OJK yang dikenal oleh OJK yang berbadan berlicense ada license dari OJK. Itu paling penting karena waktu peristiwa apa tuh teman kita juga sih sebenarnya si Beni Cokro itu ya kan, teman-teman aku banyak yang kena dan tidak ada yang kembali. Dan itu karena memang ya mesti jeli ya lihat dokumentasi. Kresna juga begitu ya kan, dokumentasinya. Kadang-kadang kita berpikir ini perusahaannya OJK, tapi ketika kita tanda tangan kontrak, itu PT yang nggak jelas tuh. Nah itu yang perlu diperhatikan dan semua teman-teman kita kena berantem suami istri karena ini teman aku punya mama-mama gitu, Vera tolongin. Aduh, I was like, oh my God, tante, semua ditumplak ke situ. Jangan. Kalau portfolio di mana-mana, mayoritas yang aman, tidak menarik tapi aman, sisanya baru bisa dibagi-bagi lagi sih. Kalau saya sih pribadi kayak gitu. Tapi main saham pun, ibu-ibu, informasi ya, is key. Balik lagi ke Virginia Satir, apa yang bisa kita kendalikan, informasi apa yang bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Jangan ikut-ikut rumors gitu. Dan itu yang sebenarnya jadi ini mau ngecap cip-cup. Jadi itu juga sih, itu that's another talk. I cannot talk about it here. Oke, alright. Mungkin satu yang jadi clue-nya high risk, high return ya Bu ya. Low risk, low return ya. Itu aja jadi pegangan. No pain, no gain. Oke Bu, nih pertanyaan terakhir Bu sebelum ditutup Bu. Saya suka mempercantik diri, tapi suami saya nggak suka karena itu dianggap pemborosan. Bagaimana Bu menyikapinya? Ya, kalau saya sih memang financial independence itu ya, kemandirian secara keuangan tuh penting. Jadi mungkin nggak tahu deh ibu-ibu tata caranya gimana, tapi mungkin selain disisihkan untuk memberi, untuk melayani yang lain, tapi sisihkan juga untuk urusan-urusan begini gitu, sehingga nggak setiap kali mau ke beauty clinic minta izin gitu, itu kan agak susah ya hidup kita gitu. Kalau saya sih nggak model begitu. Saya juga dalam menjalankan kegiatan yayasan, saya selalu bilang kalau kita berbuat baik, saya sih nggak minta izin, saya ntar minta maaf aja kalau menyinggung. Iya, orang udah ngasih makan orang susah, kasih pendidikan, masa misalnya pendidikan dinas pendidikan tersinggung atau apa, mesti urus izin. Kita bikin izin untuk klinik sekolah itu dapat izinnya itu 2 atau 3 tahun. Kalau ada yang perlu terminal udah keburu mati tuh orang di situ. Udahlah kalau berbuat kebaikan, tapi tentunya saya balik lagi ya. Kebaikan itu harus ada basis objektifnya, point of reference-nya apa, jangan baik menurut kita doang gitu ya. Tapi kalau kita balik lagi cuma kecantikan sih, mungkin kita harus berdaya, punya daya sendiri, ya kan, nyimpan sendiri,
kita punya ini dong, tabungan rainy days atau punya tabungan sendiri. Kali saya nggak tahu nih, ibu-ibu prinsipnya your money my money my money my money atau my Your money money, my money, my money, my money. Iya kan? Oke, if your money is my money dan itu sesuatu yang sudah disetujui gitu ya bersama, No. dan harus ada kepercayaan dong, kan? In control gitu. Jadi saya pikir financial independence sih penting. Makanya your money is your money, ya kan? My money itu dari situ. Jadi kalau kita mau jualan apa, ada dagangan apa, masuknya ke account aku gitu misalnya. Tapi ada juga sih yang kayak menuntut semuanya jadi satu. Nah, aku nggak bisa sih terus terang. Jadi I need financial independence. Itu penting. Kalau nggak kita bisa gila. Financial independence is important. Karena kita juga mau nolong saudara kita kan nggak enak minta sama suami, misalnya. Ya kan, apalagi yang di sini banyak banget yang susah gitu kan. Kayaknya terlalu sulit dibahas kalau yang kecil-kecil. Jadi, stuff like that kita harus bisa membeda-bedakan mana yang perlu diangkat ke atas ke mahkamah keluarga, di mana yang kita harus tentukan di level divisi. Kita tuh level divisi di sini. Divisi kecantikan, divisi memberi, ya kan, divisi bantu keluarga. Nah, itu divisi, tapi level mahkamah jangan semuanya diangkat ke level mahkamah lah, nggak penting. Makanya independen, kemandirian itu balik ya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Vero buat pelayanannya di NDC Woman hari ini. Thank you so much. Sampai ketemu Bu di episode berikutnya. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Foto kamu. Thank you, Fer. Thank you Ibu Ruth, luar biasa ibu-ibu ini.